Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Afan Zubair dari kelas MJ406, Prodi PJJ Manajemen S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil audit dan redesign strategi digital sebuah brand lokal yang sudah sangat kita kenal, yaitu Sasa Inti. Sasa adalah brand bumbu masak yang sudah hadir di dapur Indonesia selama lebih dari setengah abad. Namun, di era digital yang bergerak dengan sangat cepat ini, khususnya dengan dominasi platform video pendek dan pemanfaatan AI dalam produksi konten, Salsa menghadapi tantangan baru. Bagaimana tetap relevan di mata generasi muda tanpa kehilangan pelanggan setianya. Presentasi ini merupakan jawaban atas tantangan tersebut. Mari kita mulai. Sebelum merancang strategi baru, kita perlu memahami kondisi Sasa saat ini. Sasa berdiri sejak akhir tahun 60-an hingga kini memiliki brand recognition yang sangat tinggi di pasar Indonesia. Distribusinya kuat, jangkauan produknya luas mulai dari MSG, bumbu instan, hingga kaldu, dan harganya sangat terjangkau untuk semua segmen. Ini adalah kekuatan besar yang tidak dimiliki sebuah brand. Namun di sisi lain, ada gap yang nyata di platform digital mereka. Pertama, konten Instagram Sasa terasa terlalu formal dan tidak mendorong interaksi. Yang kedua, kehadiran mereka di TikTok masih tidak menentu dan belum konsisten. Ketiga, belum ada brand voice yang terasa dekat dan relevan dengan anak muda. Keempat, pemanfaatan AI untuk personalisasi konten nyaris belum tersentuh. Nah, satu peluang besar yang sangat disayangkan untuk dilewatkan adalah pasca pandemi. Tren memasak di rumah meningkat signifikan, dan konten kuliner mendominasi platform short form video. Ini adalah momen yang tepat bagi Sasa untuk masuk dan membangun koneksi baru. Setelah menganalisis perjalanan audiens atau yang kita kenal dengan audience journey, saya menemukan beberapa funnel pemasaran Sasa memiliki satu titik kebocoran yang sangat kritis. Di tahap awareness, Sasa masih cukup kuat. Iklan televisi mereka masih berjalan, dan nama Sasa sudah tertanam luas di benak masyarakat. Namun begitu audiens bergerak ke tahap considerations, yaitu saat mereka mulai mencari referensi, menonton review, dan membandingkan pilihan, disinilah Sasa mulai kehilangan banyak calon pelanggan. Konten digital mereka kurang relevan dan tidak berhasil membangun koneksi emosional dengan audiens muda. Akibatnya, conversion yang terjadi lebih banyak didorong oleh kebiasaan lama, bukan oleh kampanye digital yang aktif. Ini berbahaya dalam jangka panjang. Untuk memahami siapa audiens yang perlu kita jangkau, saya menyusun dua buyer persona. Persona pertama adalah Mbak Bunga, perempuan muda usia 20-an, baru mulai tinggal sendiri, sedang belajar memasak dan sangat aktif di TikTok. Ia mencari resep yang simple, murah, tidak ribet. Konten video viral adalah trigger utamanya untuk membeli. Persona kedua adalah Ibu Rina 2.0. Ibu muda usia 30-an dengan tech savvy atau melek teknologi, aktif di Instagram Reels dan YouTube Shorts. Ia menginginkan masakan cepat yang tetap bergizi dan disukai keluarga. Ia sangat percaya pada rekomendasi food influencer yang ia ikuti. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi brand strategi yang ada saat ini. Masalah utamanya adalah inkonsistensi pesan di berbagai platform. Di televisi, Sasa berbicara dengan nada formal dan aspirasional. Di Instagram, sebagian besar isi feed adalah foto produk statis dengan caption yang minim narasi. Di TikTok, konten muncul secara tidak menentu tanpa format yang konsisten. Tidak ada benang merah yang menyatukan semua lini komunikasi ini. Nah, rekomendasi saya adalah melakukan repositioning brand voice dengan tagline baru seperti masak apa saja, Sasa siap. Brand voice yang baru ini harus bersifat akrab, semangat, sedikit humoris, dan encouraging. Bahasanya menggunakan bahasa Indonesia yang natural dengan sedikit sentuhan bahasa gaul, ringan agar terasa dekat. Visual dirancang dengan estetik dapur modern dan warna-warna yang mengundang segar. Gitu. Untuk brand activation, saya merekomendasikan satu program bernama hashtag Masak Bareng Sasa, yakni sebuah challenge mingguan di TikTok. Mekanismenya sederhana, bisa menggunakan memposting video memasak durasi sekitar 30 detik menggunakan produk Sasa dengan hashtag tersebut. Dengan tema berbeda setiap minggunya, misalnya masak nasi goreng level kos-kosan. Nah, 3 video terbaik setiap minggunya akan di-repost oleh akun resmi Sasa. Aktivasi ini mendorong lahirnya user-generated content secara organik, membangun komunitas aktif di sekitar brand, dan memiliki potensi viral yang tinggi. Selanjutnya, saya merancang sebuah kampanye digital intensif selama 1 minggu penuh dengan tajuk Sasa 5 Menit. Masak cepat, terasa bintang 5. Berikut alur kampanye. Hari pertama, Senin adalah launch day. Konten teaser diluncurkan di TikTok dan Instagram Reels dengan narasi yang memancing penasaran. Ada yang baru dari Sasa. Nah, challenge hashtag Sasa 5 menit resmi diperkenalkan publik, dan pada hari yang sama, si konten dan micro influencer
sudah tayang untuk membangun momentum awal. Nah, hari kedua dan ketiga, Selasa hingga Rabu, adalah fase content wave. Serial video resep pendek mulai ditayangkan, yakni seperti tumis, goreng, hingga berkuah di Instagram Stories. Polling interaktif dan count timer diaktifkan untuk menjaga keterlibatan konten organik yang terbaik di boost lewat TikTok Ads. Nah, hari keempat dan kelima, yakni Kamis hingga Jumat, adalah engagement peak. Konten UGC tadi, terbaik dari followers, mulai di repost. Di sini ada sesi live memasak bersama influencer TikTok atau Instagram Live. Pengumuman hadiah challenge dilakukan untuk mendorong lebih banyak partisipasi. Di hari ke-6 dan ke-7, yakni Sabtu dan Minggu, adalah fase closing sekaligus conversation push. Pemenang challenge diumumkan, disertakan testimoni dari partisipan. Jadi juga disertakan promo eksklusif selama 48 jam diluncurkan di Shopee atau Tokopedia dengan voucher yang muncul di konten video. Nah, kampanye ditutup dengan content recap atau best moments yang menjadi evergreen content. Baik, sekarang kita bahas strategi distribusi platform. Prioritas utama adalah TikTok. Ini adalah rumah dari Mbak Bunga, persona utama kita. Nah, algoritma FYP TikTok terbukti sangat efektif untuk brand fast moving consumer goods seperti Sasa ini. Nah, karena bisa menjangkau audiens baru secara organik tanpa bergantung penuh pada follower. Format yang kita gunakan adalah video pendek 13 hingga 60 detik, ditambah fitur duet atau stitch untuk mendorong interaksi. Kemudian prioritas kedua adalah Instagram Reels. Platform ini lebih kuat untuk visual branding dan cocok menjangkau Ibu Rina 2.0 tadi. Kita memanfaatkan Reels untuk konten yang sedikit lebih detail, serta Instagram Stories yang untuk polling interaktif dan engagement harian. Nah, prioritas ketiga yaitu YouTube Shorts sebagai kanal pendukung. Konten yang sudah dibuat untuk TikTok dapat di-repurpose di sini tanpa produksi tambahan. Sekaligus memanfaatkan long tail search seperti kata kunci resep Sasa. Nah, dan terakhir, Shopee dan WhatsApp berfungsi sebagai kanal konversi langsung yang terintegrasi dengan kampanye. Untuk waktu posting, TikTok paling optimal di malam hari seperti saat prime time-nya. Nah, Instagram lebih baik di siang dan sore hari. Frekuensi posting mungkin bisa dijaga di konsisten 1 hingga 2 konten per hari selama kampanye berlangsung. Nah, untuk influencer, kita memprioritaskan micro influencer dengan jangkauan 10 hingga 100 ribu followers di niche food-nya. Nah, didukung nano influencer untuk penyebaran konten yang terasa autentik dan tidak terkesan berbayar. Bagian terakhir dari analisis ini adalah strategi konten yang disusun menggunakan framework 3 tahap, yaitu attract, engage, dan delight. Dengan dukungan AI copywriting di setiap tahapannya. Nah, tahap pertama yaitu attract, menarik perhatian. Kunci utamanya adalah hook dalam 3 detik video. 3 detik pertama video. Nah, konten harus dimulai dengan masalah yang relatable, seperti buka kulkas, bingung memasak apa. Nah, kita juga bisa memanfaatkan trending song dan format resep hack sederhana yang mudah ditiru. Nah, disinilah AI berperan. Jika kita menggunakan tools seperti Claude atau ChatGPT untuk menghasilkan banyak variasi caption sekaligus, AI juga bisa membantu mengoptimalisasi keyword untuk TikTok search agar konten lebih mudah ditemukan. Nah, tahap kedua yaitu engage, membangun hubungan. Di sini, kita jalankan seri challenge mingguan untuk mendorong partisipasi aktif pengguna. Misalnya Q&A di stories dengan pertanyaan seperti, kamu masak apa pakai Sasa? Nah, menciptakan percakapan dua arah gitu. Fitur duet atau stitch digunakan untuk merespon konten user dari akun brand resmi. AI membantu tim mengelola volume komentar dengan mendraft balasan-balasan yang tetap terasa personal, bukan copy paste. Tahap ketiga adalah delight, menciptakan loyalitas jangka panjang. Di sini kita menghadirkan konten behind the kitchen Sasa untuk membangun transparansi dan kedekatan dengan brand. Pengguna yang aktif membuat konten mendapatkan spotlight dari akun resmi. Nah, ini bentuk apresiasi yang sangat bernilai. AI juga membantu mempersonalisasi pesan promosi per segmen audiens sehingga terasa lebih relevan dan tidak generik. Kita tutup dengan program loyalitas berbasis interaksi konten untuk mempertahankan engagement jangka panjang. Nah, sebelum saya tutup, izinkan saya merangkum temuan dan rekomendasi utama dalam presentasi ini. Masalah inti Sasa ada 4. Yang pertama, brand kehilangan banyak audiens tahap consideration. Yang kedua, pesan brand tidak konsisten dan kurang relevan bagi Gen Z. Yang ketiga, potensi short form video belum dioptimalkan. Dan keempat, tidak ada strategi user-generated content dan komunitas yang terstruktur. Nah, solusi yang dapat saya usulkan ada 4 pula. Yang pertama, repositioning brand voice menjadi teman dapur generasi kini. Dengan tagline baru, memasak apa saja, Sasa siap. Kedua, memprioritaskan TikTok dan Instagram Reels dengan konten yang relatable dan autentik. Yang ketiga, yaitu menjalankan kampanye 1 minggu #Sasa 5 menit dengan dukungan micro-influencer. Nah, yang keempat, mengimplementasikan konten framework, attack, engage, dan delight yang tadi diperkuat dengan AI copywriting.
Nah, Sasa bukan hanya bumbu, tapi Sasa adalah cerita di setiap dapur Indonesia. Dengan strategi digital yang tepat, sasaran, konsisten, dan memanfaatkan kekuatan short form video, serta kecerdasan buatan atau AI tadi, Sasa dapat kembali relevan bagi generasi baru tanpa kehilangan loyalitas pelanggan lamanya. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.